Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Khairunisa Mahrani dari jurusan Bimbingan Kejuruan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kelas BPIA akan menjelaskan dalam video kali ini mengenai fitrah manusia dalam psikologi Islam pada mata kuliah psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurdin MAG. Baik, secara umum fitrah seringkali dimaknai dengan kata kembali atau suci. Namun fitrah juga memiliki pendapat dari beberapa ahli yang secara garis besar dapat disimpulkan sebagai potensi untuk seseorang menjadi baik dan sekaligus potensi seseorang untuk menjadi buruk, juga potensi untuk menjadi muslim ataupun musyrik. Fitrah tersebut tidak Allah rubah karena manusia sudah membawa fitrahnya sejak lahir, dan fitrah manusia cenderung kepada kebaikan dan juga keindahan. Oleh karenanya potensi-potensi yang Allah berikan kepada seseorang tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih baik agar fitrahnya dapat membawa kebaikan di dalam hidupnya. Ini didasarkan dalam sebuah konsep fitrah based education yang ditulis oleh Harry Santoso dan para sahabatnya, serta yang diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Fitrah Based Education. Di dalamnya menjelaskan bahwa anak-anak memiliki 7 potensi yang sudah ada di dalam dirinya. Yang pertama yaitu potensi berpikir dan bernalar, yang kedua potensi bakat, yang ketiga potensi seksualitas, yang keempat potensi estetika dan bahasa, yang kelima potensi individualitas dan sosialitas, yang keenam fitrah jasmani, yang ketujuh fitrah perkembangan. Jadi potensi-potensi ini harus dikembangkan agar kemudian tidak terkubur serta berkembang ke arah yang lebih baik. Jika fitrah manusia dikembangkan dan diarahkan ke arah yang baik, maka manusia tersebut dapat menjadi dirinya sendiri sebagai individu sampai akhir hayatnya. Dengan fitrah, manusia tidak hanya memiliki kecenderungan untuk berketuhanan, tetapi juga dapat menghadirkan Tuhan pada setiap tindakannya. Dimensi-dimensi fitrah manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pada aspek jismiyah, yang kedua pada aspek ruhiyah, yang ketiga pada aspek nafsiyah. Fitrah manusia pada aspek jismiyah ini mencakup organ-organ fisik pada manusia dan juga organ biologis manusia. Yang kedua, fitrah manusia pada aspek nafsiyah ini berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan yang dimiliki dan yang diinginkan oleh manusia itu. Yang ketiga, fitrah manusia pada aspek ruhiyah ini berada pada aspek psikis manusia yang bersifat spiritual. Dalam pandangan psikologi Islam menurut Ibnu Taimiyah, di dalam diri manusia memiliki 3 potensi. Potensi di sini yang dimaksud yaitu fitrah manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu daya intelektual. Daya intelektual itu potensi dasar manusia untuk membedakan nilai yang baik dan yang buruk serta mampu mengetahui dan mengesahkan Tuhannya. Jadi di dalam diri manusia itu sudah ada sejak lahir bagaimana cara membedakan baik dan yang buruk. Tergantung bagaimana manusia itu mengembangkan dan mengarahkan potensinya. Kemudian yang kedua yaitu daya ofensif, yaitu potensi dasar manusia dalam menginduksi sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupannya, baik secara jasmani maupun rohani, yang serasi dan seimbang. Jadi di dalam diri manusia itu sudah ada dengan sendirinya sejak lahir bagaimana menyeimbangkan jasmani dan rohani yang bersifat menyenangkan dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu daya defensif, yaitu potensi dasar manusia untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan membahayakan dirinya. Jadi manusia itu sudah memiliki yang namanya pertahanan diri untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan diri. Baik, itu tadi penjelasan sekilas dari saya mengenai fitrah manusia dalam psikologi Islam. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.